Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan yang sehat selalu ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran walaupun sekarang melalui via daring. Untuk pertemuan kali ini, Bapak mengajar bahasa Indonesia. Jika kalian menyimak video perkenalan dari Bapak mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Pada hari ini materi pertama yang ingin Bapak sampaikan yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Khusus pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai memahami teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Untuk memahami hal tersebut, ada 3 unsur kata yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu teks, yang kedua observasi, dan yang ketiga laporan. Teks adalah wacana yang berarti lisan yang difiksasikan dalam bentuk tulisan. Jadi, tulisan-tulisan baik itu berupa berita, artikel, itu merupakan sebuah teks. Lalu yang kedua, observasi. Observasi merupakan pengamatan. Pengamatan yang bisa dilakukan secara langsung, yaitu melihat, melakukan, merasakan, juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara membaca, mendengarkan informasi, ataupun mendapatkan berita. Dan yang terakhir, laporan. Laporan itu merupakan segala sesuatu yang dilaporkan. Hal yang dilaporkan itu bisa dalam 2 bentuk. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara tulisan atau dalam bentuk teks. Sehingga teks laporan hasil observasi dapat diartikan tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek ataupun peristiwa. Selanjutnya, oke, di sini Bapak memperlihatkan 2 buah gambar. Yang pertama itu gambar kemacetan di sebuah ibu kota, bukan Indonesia tentunya. Yang kedua, gambar kepadatan rumah. Nah, kalau ini sepertinya di Indonesia. Dalam hal ini, ada 2 hal yang ingin Bapak soroti atau Bapak amati dari 2 gambar ini. Yaitu yang pertama dalam hal kemacetan Bapak ingin soroti mengenai populasi, mengenai polusinya, dan mengenai kepadatan rumah di sini, Bapak ingin menyoroti mengenai populasinya. Polusi itu adalah pencemaran. Jika melihat tebalnya kabut atau tebalnya asap di jalanan ini, berarti pencemaran ini merupakan pencemaran udara. Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap atau gas buang kendaraan. Dan yang di foto kedua di sini, ini yang ingin Bapak amati yaitu mengenai populasinya. Populasi itu merupakan sekelompok manusia atau sekelompok bisa makhluk hidup yang menempati tempat yang sama dalam suatu wilayah. Padat sekali ya di sini sampai Bapak bingung ini jalannya yang sebelah mana gitu ya. Sangat-sangat padat. Kedua hal tersebut dapat dijadikan objek pengamatan dalam membuat teks laporan hasil observasi. Bisa kalian amati kedua hal tersebut. Apa yang menyebabkan polusi, apa yang menyebabkan kepadatan tersebut, bagaimana dampaknya, lalu apa sisi positif dan sisi negatifnya dari kedua hal tersebut. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa kalian tuliskan dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, di sini ada prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi. Apa itu identifikasi teks laporan hasil observasi? Maksud identifikasi di sini, jika kalian melihat sebuah berita atau sebuah tulisan atau artikel, bagaimana caranya kita mengetahui apa yang kita baca itu
teks laporan hasil observasi atau bukan. Nah, di sini ada 6 poin untuk kita mengetahui apa yang kita baca itu termasuk teks laporan hasil observasi atau bukan. Yang pertama, tulisan informasi yang kita baca itu lengkap. Ada datanya, ada faktanya, yang dilaporkannya harus lengkap. Misal, kembali ke sini, dalam sebuah polusi, ada data misalkan jumlah gas buang yang ada di udara. Ada faktanya misalkan dari hari Senin sampai Jumat jam-jam kerja jalanan itu dipadati oleh kendaraan. Seperti itu. Lalu yang kedua, jelas informasinya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Yang ketiga, benar atau akurat data yang disajikannya itu harus benar. Tidak ada manipulasi di dalamnya. Seperti contoh di sini dalam hal populasi. Jika kita melihat di sini, kepadatan penduduknya pasti tinggi. Jangan sampai kita menyampaikan wilayah di sini jumlah penduduknya itu hanya sekitar 100 kakak atau sekitar 10-an kakak. Dilihat dari sini saja bisa sampai ratusan ya di sini jumlah kakaknya begitu. Lalu yang keempat, sistematis, yaitu artinya informasi yang disampaikannya harus berurutan. Kenapa harus berurutan? Agar kita sebagai pembaca mudah memahami isi dalam tulisan tersebut. Lalu yang kelima, objektif dalam hal ini artinya penulis harus bersikap apa adanya dalam menulis teks laporan hasil observasi tersebut. Apa yang diamati, itulah yang dituliskan. Lalu yang terakhir, up to date. Jangan sampai informasi 10-20 tahun yang lalu baru disampaikan saat ini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami agar lebih mudah memahaminya. Di sini Bapak memberikan sedikit tugas. Ada contoh teks laporan hasil observasi. Ada sebuah artikel judulnya Heboh Rongsen Paru-Paru Pasien COVID yang sudah divaksin dan yang tidak divaksin. Tugasnya apa? Tugasnya ya di sini bacalah contoh teks laporan hasil observasi berikut. Linknya di sini Bapak berikan, bisa kalian klik di sini. Kalau kalian klik, nanti akan terbuka. Nah, di sini terbuka artikel aslinya, gitu ya. Kita kembali lagi. Kemudian, setelah kalian baca, kalian jawab pertanyaan nomor 2, tuliskan pendapat kalian mengenai isi artikel tersebut. Setelah kalian baca dengan baik, apa yang terlintas di pikiran kalian? Apa pendapat kalian setelah kalian membaca itu? Tuliskan pendapat kalian. Lalu ketik jawaban kalian pada kolom jawaban e-learning yang Bapak sediakan. Nah, Bapak contohkan bagaimana menjawabnya. Di sini Bapak contohkan, ya mohon maaf Bapak pinjam dulu salah satu akun dari siswa. Ya, nah di sini kalau dinotifikasikan ada Bapak telah memberikan materi, ada Bapak telah memberikan tugas. Sepertinya bisa langsung klik di sini, tapi daripada nanti hilang, kita langsung ke sini aja dulu karena ini memberikan contoh bahasa Indonesia. Materi pembelajaran, nah ini sudah Bapak berikan, ini materinya bisa kalian unduh. Untuk pekerjaan rumahnya, tugas, ya bisa kalian klik langsung di sini, gitu ya. Untuk lihat ataupun di dashboard, lihat pekerjaan rumah. Nah, di sini nomor 1 dan nomor 3 tidak perlu dijawab. Kalian jawab cukup nomor 2, yaitu tuliskan pendapat kalian. Nah, ini linknya bisa kalian klik
akan kembali kepada artikel tersebut. Bapak back kembali. Nah, jika di sini tidak kalian susah membukanya, Bapak juga memberikan screenshotnya untuk kalian baca. Bapak back juga. Setelah kalian membaca, kalian langsung ketik jawaban kalian. Ya, kalian ketik jawaban kalian, ini hanya contoh. Bapak tidak tahu kolom 2 ini apa bedanya, nanti masuknya seperti apa. Jadi untuk percobaan pertemuan pertama ini, kalian ketik di sini, kalian copy, paste untuk sementara dua-duanya, lalu kalian klik kirim. Cukup seperti itu saja untuk jawabannya. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.